Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Al-Waton. Mohon maaf sebelumnya karena suaranya agak sedikit serak-serak becek ya. Dikarenakan kondisi lagi kurang fit, jadi mohon untuk dimaklumi. Yang namanya kita hidup di dunia ini, pastinya kita akan menemukan, kita pasti akan menghadapi yang namanya kehilangan. Akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita mengatasi agar kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan, dalam kekecewaan yang disebabkan oleh kehilangan tersebut. Pernah nggak sih kalian berada di posisi di mana kalian kehilangan sesuatu yang sangat berharga yang ada pada kalian, sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat kalian cintai, yang hilang dari diri kalian. Kemudian kalian tuh berpikir bahwa Allah itu tidak adil kepada kita, tidak sayang kepada kita, berpikir bahwa Allah jahat kepada kita, padahal realitanya tidak seperti itu. Bisa jadi hal tersebut merupakan tanda rindunya Allah kepada kita. Karena mungkin kita sudah terlalu jauh sama Allah, kita sudah terlalu lalai sama Allah, kita sudah terlalu lupa sama Allah, sehingga kehilangan tersebut terjadi untuk mengingatkan kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu Maha Cemburu, beliau ingin selalu dekat dengan para hamba-hambanya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa semua ini tidak terlepas dari kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua permasalahan yang terjadi termasuk kehilangan itu sebenarnya kita kembalikan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja hal itu terjadi karena kita sudah terlalu jauh sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita butuh saja. Ketika kita sudah diberikan hal tersebut, kita lalai, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa, kita lalai kepada kewajiban kita yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menghilangkan, mengambil sesuatu yang berharga, sesuatu yang sangat kita cintai itu. Karena Allah ingin agar kita kembali kepadanya, selalu bermohon kepadanya, menyerahkan semua urusan kepadanya, dan kita selalu ingat kepadanya. Bisa jadi juga sesuatu yang hilang darimu itu adalah sesuatu yang terbaik bagi dirimu. Karena Allah yang lebih mengetahui mana yang terbaik bagi kita, sedangkan kita sendiri tidak tahu apakah itu baik bagi diri kita atau buruk bagi diri kita. Sehingga kita ya husnuzon saja kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hal itu diambil atau dihilangkan dari diri kita karena itulah hal yang terbaik untuk diri kita. Dan apabila sesuatu itu memang diciptakan untuk kita, ditakdirkan untuk kita, pasti tidak akan hilang dari diri kita. Sebagaimana sebuah ungkapan yang mengatakan, ma fataka lam yuhlak laka wa ma khuliqa laka layafutaka. Sesuatu yang diciptakan untuk dirimu pasti tidak akan hilang, pasti tidak akan luput dari dirimu. Dan sesuatu yang memang sudah diciptakan untukmu, pasti dia tidak akan luput, tidak akan hilang dari dirimu. Jadi intinya semua itu adalah tergantung dari kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu tergantung keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Apakah hal tersebut memang diciptakan untuk kita atau tidak? Apakah hal tersebut baik untuk kita atau tidak? Jadi semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya yaitu kita serahkan semua permasalahan kita itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin sesuatu yang hilang dari kita itu pasti akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih baik, dengan sesuatu hal yang lebih luar biasa dari hal tersebut. Dan kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah bahwa hal tersebut tidak baik untuk diri kita sehingga dihilangkan dari diri kita.
Dan kita harus yakin juga bahwa nanti juga akan digantikan dengan hal yang lebih baik, hal yang lebih banyak, hal yang lebih luar biasa dari yang sebelumnya. Nah, jadi itulah dia kunci yang sesungguhnya, yaitu kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala atas semua apa yang terjadi pada diri kita. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.